Memanasnya perang antara Israel Hamas membuat jutaan pengungsi di kamp Jabalia jalur Gaza Utara kini dilanda krisis air bersih. Situasi mengerikan ini terjadi selesai fasilitas desalinasi yang ada di sana terganggu. Hal itu lantaran kurangnya bahan bakar dan listrik sejak pertengahan Oktober tahun lalu. Dikutip dari Tribun News, kondisi ini yang membuat fasilitas desalinasi gagal melakukan penyaringan, sehingga stok air bersih kian menipis di tengah membludaknya jumlah pengungsi. Situasi tersebut semakin diperparah dengan tindakan pemerintah Israel yang memblokade pasukan air bersih yang mengalir ke Gaza. Mirisnya, warga Gaza terpaksa menggunakan air bekas untuk mencukupi kebutuhan harian mereka. Bahkan para warga itu menggunakan air yang tercemar untuk mencuci, memasak, dan diminum. نشرب نشطف منها نفس المكارب نشرب فيش ميه حلوه في البلد نشربها وين بروح ميه حلوه بيغسلوا لنا اياها هاي حالنا بين الله هكذا هي المعاناة اليومية للمواطنين هنا في مخيم جباليا. طبعا هذا بئر مياه اكتشفوه الأهالي من وسط الدمار هنا في مخيم جباليا. يلا يا مان خلصت؟ يلا Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berkata ia tak akan menerima kesepakatan gencatan senjata apapun. Terlebih jika Israel harus menarik mundur pasukannya dari Gaza. Selain itu, Netanyahu juga enggan membebaskan ribuan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menolak setiap kesepakatan yang mengharuskan tentara Zionis atau IDF meninggalkan Gaza secara permanen. Ia mengatakan perang di Gaza bukanlah perang ronde baru dengan Hamas. Benyamin Netanyahu tidak akan mengakhiri perang tanpa mencapai tujuan Israel. Sebagai informasi, proposal gencatan senjata itu sebelumnya disepakati oleh Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Israel. Kesepakatan itu dibuat pada hari Minggu 28 Januari 2024 dalam pembicaraan di Paris. Nantinya, gencatan senjata tersebut akan dibagi menjadi beberapa fase dan pembebasan sandera secara bertahap. Belasan pasukan khusus atau agen Israel menyusup ke rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, tepi barat. Segera pukul 5:20 pagi pada Selasa 30 Januari 2024, agen-agen tersebut menyamar seperti warga sipil, pasien, perawat, dokter, bahkan wanita berhijab. Mereka juga tampak menodongkan senjata di dalam rumah sakit. Dikutip dari Tribun News, rupanya penyergapan itu dilakukan oleh unit rahasia Israel yang dikenal dengan nama Mustaribin atau Musta'arfim. Mustaribin berarti mereka yang menyamar sebagai orang Arab. Mereka adalah agen rahasia yang dilatih khusus untuk menyusup ke penduduk lokal Palestina dan komunitas Arab. Cara berpakaian, berbicara, dan bertindaknya pun mirip seperti penduduk Palestina. Para agen ini diketahui menjalankan misi di jantung kota. Ruang lingkup operasi mereka yakni pengumpulan informasi intelijen, penyelamatan sandera, hingga pembunuhan. Diketahui unit tersebut sudah ada sejak sebelum Israel berdiri. Unit itu terdiri dari pasukan Israel, polisi perbatasan, dan kepolisian internal. Namun tak ada catatan tentang Mustaribin yang ditugaskan untuk membebaskan sandera Hamas. Tentara Israel dikabarkan membubarkan unit-unit ini setelah tugas mereka diketahui.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kembali melontarkan pernyataan permusuhan terhadap upaya gencatan senjata di Gaza. Smotrich menyatakan bahwa partai religius Zionis tak akan setuju untuk menghentikan perang Israel-Hamas. Dikutip dari Tribun News, ia juga menyerukan dibentuknya pemerintahan militer Israel di daerah kantong tersebut setelah perang selesai. Rupanya tak berhenti di situ saja. Smotrich juga menyinggung soal pengusiran lembaga PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA. Ia mengatakan UNRWA harus diusir dari Gaza dan tepi barat. Smotrich menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuannya dengan partai tersebut di Knesset. Menteri Keuangan Israel itu tampaknya tak sudi jika Hamas mendapatkan jeda perang selama 2 bulan. Pasalnya, menurut Smotrich, jeda pertempuran itu dapat membuat hilangnya progres dan pencapaian tentara Israel. Menurutnya, jeda 2 bulan malah memungkinkan Hamas untuk memulihkan kekuasaannya. Organisasi Masyarakat Tahanan Palestina atau PBS baru-baru ini menemukan puluhan mayat warga Palestina. Mayat-mayat itu ditemukan membusuk di dalam kantong plastik hitam di lahan sekolah di Beit Lahia, jalur Gaza Utara. Dikutip dari Yeroboam News, sekira 30 mayat ditemukan di halaman sekolah dasar Khalifah bin Zayed. Mayat-mayat itu dikabarkan ditemukan di bawah gundukan reruntuhan. Disebutkan tangan puluhan mayat itu tampak terborgol dan matanya ditutup. Penemuan puluhan mayat terbungkus itu terjadi sehari setelah lebih dari 100 jasad warga Palestina dipulangkan oleh Israel. Terkait penemuan ini, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat pun mengambil sikap. Pihaknya menyerukan pembentukan tim investigasi lapangan internasional atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara pendudukan. Perang antara Hamas dan pasukan Israel di Gaza belum juga mereda. Serangan bertubi-tubi hingga penyamaran pun dilakukan tentara Zionis. Seperti yang terjadi baru-baru ini, agen khusus Israel menyamar bak warga sipil dan dokter di RS Ibnu Sina, Jenin, tepi barat. Belasan agen itu menembak mati 3 orang yang kemudian diidentifikasi sebagai pejuang Hamas. Militan Palestina pun tak tinggal diam. Dalam video yang dirilis Hamas di Telegram Kamis 1 Februari 2024, pihaknya mengklaim telah melakukan serangan baru. Sayap militer Hamas yakni Brigada Al-Qassam bentrok dengan tentara dan kendaraan Israel. Bentrok itu terjadi di Camp Burej dan Al-Maghazi. Di awal video, seorang pejuang Al-Qassam tampak berlari sambil menenteng senjata. Ia kemudian membidik sebuah tank Israel. Klip itu pun kembali menampilkan saat Al-Qassam menembak kendaraan serdadu Zionis. Seperti biasanya, saat hendak atau selesai menyerang, Al-Qassam selalu menggaungkan kalimat takbir. Lagi-lagi, kendaraan militer Israel menjadi sasaran empuk Brigada Al-Qassam yang mengincar dari dalam sebuah bangunan. Rentetan tembakan pun turut terdengar selesai Al-Qassam menghancurkan kendaraan militer Zionis. Di akhir video, Al-Qassam memperlihatkan sejumlah puing-puing tank Israel. Mereka juga menemukan rompi milik pasukan IDF yang sudah robek-robek. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.